Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Benjamin Sesko lebih tertarik dengan proposal yang diajukan Manchester United dibanding Newcastle United meski tanpa kompetisi Eropa. Manchester United punya beberapa opsi striker lainnya, namun Benjamin Sesko telah banyak dibicarakan secara internal. Oke, minggu ini menurutku akan menjadi minggu yang sangat penting karena perburuan Manchester United untuk mendatangkan Benjamin Sesko ini terasa cukup sulit. Pasalnya bukan hanya United yang menginginkan pemain ini, melainkan Newcastle juga sangat tertarik, bahkan dia siap memberikan penawaran di angka 62 juta pound sterling kalau sang pemain tertarik untuk pindah ke Newcastle. Nah, ini kalau aku lihat bursa transfer musim panas kali ini tuh benar-benar seru teman-teman. Bagaimana tidak ya, sejak awal ya striker-striker yang dikaitkan dengan Manchester United ya, mulai dari Gyökeres ya beralih ke Arsenal, Hugo Ekitike beralih ke Liverpool, terus Liam Delap beralih ke Chelsea. Ya sekarang opsinya semakin sedikit ya, tinggal Sesko ini. Nah, sekarang Manchester United tidak punya banyak pilihan dan menurutku tetap tidak bisa mengandalkan Rasmus Højlund maupun Joshua Zirkzee. Ya meskipun secara bertahap harusnya dua pemain ini ada progresnya lah, tapi tetap Sesko menurutku meskipun secara usia masih muda tapi secara kualitas jauh di atas mereka berdua dari sisi finishingnya. Maka dari itu ini akan menjadi minggu yang sangat penting yang mana ada hal yang akan dipertaruhkan. Kalau misalkan Manchester United berhasil mendatangkan Sesko, ya musim depan kayaknya kita nggak akan terlalu waspada untuk lini serangnya. Tapi kalau misalkan gagal mendatangkan Sesko, ya mending Zirkzee yang diplot sebagai striker utama. Karena kalau kita lihat situasi dari Sesko, ini kan ada nilai tambah dari sisi Manchester United. Karena Sesko lebih tertarik untuk datang ke Manchester United meskipun tanpa kompetisi Eropa. Terus yang kedua, Christopher Vivell ini kenal dekat dengan Benjamin Sesko. Dan berkat Vivell lah, Benjamin Sesko ini bisa bergabung dengan klub-klub besar. Karena Vivell yang sudah menemukan bakat-bakat potensial dari Benjamin Sesko sebelum pindah ke RB Leipzig. Maka dari itu ini sangat sengit teman-teman persaingannya untuk mendatangkan Sesko antara MU versus NU. Ini tinggal siapa yang menang ini ya. MU atau NU ini untuk Sesko ini. Karena Isak sudah tertarik untuk pindah ke Liverpool, jadi otomatis Newcastle harus mendatangkan striker baru dan opsinya adalah Benjamin Sesko. Iya, ana nggak video didelok iya. Nah, yang selalu jadi masalah adalah bagi United kondisi finansial yang masih krisis. Nah, ini setelah menjual Marcus Rashford dengan peminjaman ke Barcelona, belum ada tanda-tanda Manchester United bisa menjual pemain lainnya, yang mana itu sangat mempengaruhi keuangan klub untuk mendatangkan pemain baru. Tapi ya, ini kan dari Selasa ya, bursa transfer mungkin masih ada beberapa minggu lagi, sekitar 1 bulan lagi lah. Tapi ini akan menjadi minggu-minggu krusial karena ada persaingan sengit dari Newcastle. Dan kalau bisa mendatangkan Benjamin Sesko, wah ini keren sih. Bursa transfer kali ini manajemen dalam melakukan pembelian pemain benar-benar tepat sasaran. Ya meskipun Sesko bukan pilihan utama Amorim ya,
Tapi paling tidak di dalam struktural manajemen Manchester United ini ada sosok Christopher Vivell yang benar-benar paham akan kualitas yang dimiliki oleh Benjamin Sesko. Jadi sepertinya kita tidak perlu khawatir terkait apapun keputusan yang dibuat oleh manajemen klub. Tinggal nggak tahu gimana caranya, apapun kondisinya harus bisa mendatangkan Benjamin Sesko. Nggak ada apa ya? Ya nggak ada opsi lain aja. Kalau mengandalkan Rasmus Højlund tetap nggak bisa. Toh pertandingan kemarin meskipun teman-teman ada yang bilang sudah mulai kelihatan, sudah ada perbaikan, tapi ya tetap nggak bisa. Tetap yang ngegolin siapa? Bruno, bukan Højlund gitu loh. Meskipun dia menciptakan peluang, ada upaya untuk melakukan shot, ya ke mistar gawang, ke langit, itu tetap nggak dihitung gol gitu loh. Yang dihitung jumlah golnya. Oke, kita tunggu minggu-minggu krusial ini apakah Manchester United benar-benar serius untuk mendatangkan Benjamin Sesko atau justru kalah saing dengan Newcastle United dan pada akhirnya musim depan Manchester United tidak mendatangkan striker baru. Ya jangan sampai ya, jangan sampai. Kita semua nggak ingin United berakhir seperti itu. Harus ada striker baru, asli. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Al Nassr belum mengajukan tawaran resmi untuk Antony, tetapi mereka mengetahui situasinya dengan pembicaraan yang masih dalam tahap awal. Ya memang beberapa hari terakhir Antony dikaitkan dengan klub Arab ya, yaitu Al Nassr, dan sebelumnya Real Betis itu sudah melakukan penawaran kepada Manchester United untuk mempermanenkan Antony. Tapi sayang harganya memang nggak masuk akal ya. Ya kali nawar pembelian permanen di angka 20 juta euro. 20 juta euro itu berapa pound sterling anjir? 10-an balik 10-15-an. Nah, tukune 85 juta buat 15 juta ya ngelama coba tuh. Kalaupun rugi ya rugi 50%-nya itu masih oke lah. Kalau emang miskin Real Betis ini, klub miskin ini. Udah tahu kemarin masa peminjamannya benar-benar berdampak positif terhadap klub, engagement naik, performa juga meningkat, kok nggak mau dipermanenkan dengan harga yang masuk akal gitu loh. Dan sekarang rumor dari ketertarikan Al Nassr ini masih di tahap awal ya teman-teman, dan belum ada penawaran resmi. Kalaupun ada penawaran, harusnya karena ini klub Arab ya di angka 50 juta masih bisa direalisasikan oleh Al Nassr. Tinggal bagaimana negosiasi antar klub ini, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Amorim di preskon sebelumnya, kalaupun beberapa pemain ini gagal untuk mendapatkan klub baru, ya dia akan tetap diterima dengan baik sebagai pemain Manchester United. Tapi masalahnya apakah para pemain ini bisa bersaing untuk tampil secara reguler? Pemain sendiri yang akan menentukan. Ini statement yang sangat bagus ya menurutku dari Amorim, dan memang beban akan beralih ke para pemain, bukan di pelatih, karena pelatih sudah terbuka untuk menerima pemain. Tinggal bagaimana pemain ini kalaupun bertahan di Manchester United harus menunjukkan performa terbaiknya dan siap bersaing dengan pemain-pemain lain, karena para pemain tentu memiliki ambisi untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026. Nah, bagaimana caranya untuk tampil di Piala Dunia tahun depan? Ya harus tampil secara reguler bersama klubnya, gitu loh. Nah, Al Nassr ini berhubung klub Arab secara persaingan liganya masih belum semenarik Eropa untuk saat ini ya. Tapi dengan banyaknya pemain-pemain yang hijrah ke Arab, harusnya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Dan Antony memiliki peluang untuk tampil secara reguler kalau misalkan bergabung dengan Al Nassr. Bayangkan ada dua GOAT di Al Nassr ya, ada Cristiano Ronaldo dan Antony. Nah, ini akan menjadi apa ya? Puncak entertain di Liga Arab gitu loh harusnya. Ya intinya 50 juta bisa lah untuk Al Nassr ya, jangan terlalu murah karena
Arab kan duitnya nggak habis-habis ya. Jadi mau berapapun harganya 100 juta ya bukan masalah lah. Kalau Anthony ini kan puncak peradaban sepak bola ya, Anthony ini ya. Siapapun pemainnya kalau bersama Anthony ya pasti langsung bersinar. Jadi untuk Al Nassr nggak perlu ragu untuk mendatangkan Anthony berapapun harganya, langsung saja diboyong ya. Manchester United perlu untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Chelsea masih mempertahankan ketertarikan mereka terhadap winger Manchester United Alejandro Garnacho. Dan kedatangan Xavi Simon tidak serta-merta menutup peluang terjadinya kesepakatan untuk pemain asal Argentina tersebut. Ya menurutku belum banyak hal yang bisa kita bicarakan ya terkait Alejandro Garnacho, karena belum ada penawaran resmi dari klub lain terkait pemain ini. Karena kalau aku lihat semakin kesini memang Garnacho ini meniru metode dari Marcus Rashford, yaitu bikin konten nge-gym teman-teman. Tujuannya apa? Agar terlihat bagus dari sisi packaging ya. Produknya kan Alejandro Garnacho sendiri ya. Jadi secara packaging dia dikemas sedemikian rupa agar tampil lebih menarik, agar terlihat lebih menarik, dan klub-klub lain itu jadi apa ya, tergiur untuk mendatangkan pemain ini gitu loh. Dan itu terbukti sudah dilakukan oleh Marcus Rashford ya. Tiap hari bikin konten nge-gym, bikin konten latihan agar terlihat bugar, agar terlihat meyakinkan kalau aku masih bisa tampil bersinar dengan klub lain selain Manchester United gitu loh. Dan Garnacho sudah mulai menerapkan metode yang sama gitu loh. Harapannya sih di awal-awal Agustus ada penawaran resmi lah dari Alejandro Garnacho ini. Ya terlepas siapapun klubnya ya, entah itu Chelsea, entah itu Aston Villa yang dilakukan swap deal oleh Emiliano Martinez, ya terserah. Yang penting masih ada 4 pemain ini yang harus keluar dari Manchester United. Kan listnya ada Tyrell Malacia, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Anthony. Ini 4 pemain kalau di total ya bisa untuk mendatangkan Benjamin Sesko gitu loh. Ya mungkin ada kebutuhan lain untuk lini tengah seperti yang sudah dikaitkan dengan Javi Guerra atau Ederson, tapi striker tetap yang utama. Kalau kita melihat performa dari Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte kemarin, ya masih ada harapan untuk mengarungi musim depan. Oh iya, sama Baleba itu kan nama-nama yang menurutku bisa menjadi opsi baru di lini tengah Manchester United. Tapi prioritas utama tetap striker untuk saat ini. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.